Kenapa ada melon itu karena awalnya dari buah tin dulu. Sebenarnya bukan banyak melonnya sih, hasilnya itu hampir sama. Lebih banyak kan buah tin ketimbang melon. Melon-melon yang di sini itu kita kan budidaya melon premium. Ada edukasi sendiri juga sih kalau metik melon di sini itu. Gimana caranya milih melon jenis yang bagus. Harapannya mau ekspansi nih Mas, banyak-banyaknya. Sampai nggak bisa berkutik lagi orangnya, biar nggak terlalu stres lah, atau mungkin tambah stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubay, owner dari Sorso Garden. Usaha ini saya jalankan mulai dari 2018. Itu pun bukan karena kita usaha. Awalnya sih karena ada inspirasi dari Al-Quran. Di situ disebut ada 6 buah Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran. Di antaranya ada buah tin. Nggak tahu ya kenapa kok pilih buah tin sama yang dikembangkan lebih banyak itu, karena varietasnya banyak. Jadi penasaran saya itu awalnya. Habis itu nanam satu jenis, kemudian ada jenis baru itu saya beli, saya tanam juga. Seiring berjalannya waktu itu, kenapa nggak sekalian dijual aja? Awal penjualan ini tahun 2018 itu terus berkembang, akhirnya permintaan pasar itu lebih banyak. Kemudian tahun 2019 itu ada permintaan, itu dari, kalau nggak salah kemarin, dari Uni Emirat Arab. Setelah itu merambah dengan ke negara-negara lain seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, kemudian ada Korea, Jepang, yang terakhir di Maldives. Kemudian buah tin itu kenapa ada melon itu karena awalnya dari buah tin dulu. Dipikir dulu apa maksudnya, untuk lahan yang sedikit tapi hasilnya itu banyak, apa yang perlu dibudidayakan, awalnya gitu. Kemarin itu ada anggur sama melon ini. Untuk saat ini ya kita fokus ya di melon. Saya milihnya itu karena lebih cepat melon ketimbang anggur. Kalau anggur itu sekitaran 3 bulan panennya, itu dari mulai berbunga itu kan. Kalau ini cuma 70 hari dari mulai tanam. Jadi saya milih melon ini untuk kegiatan kegabutan itu. Ternyata kegabutan itu terlalu ini. Awalnya nyari kegiatan, tambah lebih sibuk lagi karena melon itu ternyata. Iya, terlalu, karena apa ya, melon itu kalau enggak dirawat dengan disiplin dan intensif itu enggak panen Mas. Dari mulai saya nanam itu, saya beberapa kali, setiap penanaman itu saya biasanya enggak selalu ini satu jenis saja. Setiap kali panen itu biasanya berbeda jenisnya. Cuman yang hijau ini dari awal sampai sekarang masih saya pertahankan karena selalu banyak peminatnya yang hijau ini kan. Kalau yang kuning ini gonta-ganti Mas. Kemarin dari mulai kuning itu ada Intanon, kemudian ada dari Vietnam itu DB75, kemudian ini sendiri Petra Fani, ada itu yang sebelah situ itu ada lavender, yang putih tadi itu Honey Globe dari Korea itu. Sekali panen itu minimal itu 1 ton dapat Mas. Kira-kiranya sekitaran 1 tahun itu bisa 4 kali, cuman 4 kali. Kalau 5 kali nggak bisa, karena terlalu, untuk menghabiskan melon sebanyak ini membutuhkan waktu sekitaran, biasanya petik melon itu 2-3 minggu baru habis. Itu kemudian kita olah lagi lahannya, itu membutuhkan waktu sekitaran 1 mingguan. Persiapan tanam itu paling tidak sekitaran, habis panen gini kita break, mau nanam lagi paling 3 minggu.
Sebenarnya juga ini ide dari teman-teman yang lain, karena kebunnya udah terkonsep, gimana kalau kita bikin wisata aja sekalian gitu kan. Kita bisa menjual mandiri, kemudian nggak terpaku sama bakul, tengkulak itu sendiri. Dan kayaknya lebih estetik aja Mas, biar terkenal. Ada edukasi sendiri juga sih kalau metik melon di sini itu. Gimana caranya milih melon jenis yang bagus, yang sudah tua itu. Ciri-cirinya kita ajarkan cara metiknya, juga cara memilihnya. Bisa dimakan di sini juga, bisa dibawa pulang. Biasanya pengunjung itu di sini rata-rata foto dulu Mas. Paling foto, kemudian nyari jenis pun biasanya suruh nyarikan petaninya, karena sudah bingung, karena muter-muter antara satu sama yang lain itu hampir sama kan, bingung dia cari yang lebih tua itu kan. Dikasih tahu karena kalau melon itu tergantung umurnya, kalau udah siap panen, waktunya panen, umurnya itu ya paling enggak sudah rata-rata semuanya itu hampir manis. Kalau melon-melon pasar itu beda Mas sama ini apa namanya, melon-melon yang di sini itu. Kita kan budidaya melon premium, beda. Ini bisa bertahan sekitaran 3 minggu masih bertahan. Rasanya itu masih sama seperti kita petik pertama kali itu. Biasanya tambah lebih manis lagi ya kalau didiamkan sekitaran 3 minggu, 2 minggu gitu. Kemarin ada yang nyoba sekitaran 1 bulan, kuat 1 bulan di kulkas. Tapi kemudian biasa apalagi ya, di sini itu kayaknya suasananya kita menampilkan melon-melon yang kalau foto-foto kan estetik gitu, buat konten atau buat keluarga yang pengen metik melon langsung dari pohonnya itu kan jarang-jarang memang. Kebanyakan langsung kan udah dipetikkan sama petaninya, dijual di pasar. Kalau ini kan berbeda. Kalau wisata petik yang lain itu ya hampir sama, konsepnya semuanya sama kayak gini kayaknya. Cuman tempatnya ini tertata rapi lah, dari mulai depan sampai belakang itu kita menyuguhkan kerapian juga. Sebenarnya bukan banyak melonnya sih, hasilnya itu hampir sama. Lebih banyak kan buatin ketimbang melon. Untuk 1 ton melon saya membutuhkan buah tin itu kalau bibit cuman sekitaran 10 kilo. Hasilnya beda jauh, masih banyak kan untungan itu. Cuman kan itu kalau bibit, penjualan bibit kan kita harus nyari customer lagi. Apa namanya, bibit kalau udah di sana, kebanyakan di sana udah bisa budidaya, kan otomatis nggak beli lagi Mas. Jadi harus nyari customer lagi. Susahnya itu. Kalau melon kan orang-orang di sini kan sudah mengakui, maksudnya udah apa ya, udah umum lah, secara umum itu melon memang udah terkenal. Harapannya mau ekspansi nih Mas, banyak-banyaknya sampai nggak bisa berkutik lagi orangnya, biar nggak terlalu stres lah, atau mungkin tambah stres. Maksudnya biar ada kegiatan terus menerus, biar kadang kan kalau kondisi melamun sendiri gitu kan, yang dipikirkan aneh-aneh jadinya Mas. Mending sekalian waktunya itu dihabiskan untuk kerja.